Percayakah kau Yesus sudah bangkit? Amin. Iya. Bayangkan kalau Tuhan Yesus yang kita sembah sampai hari ini ya, yang kita agungkan sampai hari ini tidak bangkit. Saya mau tanya, sia-sia enggak penyembahanmu? Sia-sia enggak pengorbananmu untuk ikut Tuhan? Sia-sia. Saya mau tanya, Yesus mati tujuannya itu apa? Ayo. Yesus mati tujuannya itu apa? Menebus dosa manusia kan? Lihat. Skema iblis lihat. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu doa yang paling mengerikan. Sampai Tuhan Alkitab katakan apa? Keluar bercak-bercak darah. Saking sedihnya. Karena lihat, 100%-nya manusia, Tuhan yang menjadi manusia itu. Halo. Ya. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia 100%, berarti dia merasakan kesedihan, merasakan kesulitan. Besok dia akan dihukum gantung, dan dia membayangkan betapa ngerinya hukuman itu. Dan iblis coba berusaha menakut-nakuti, ya. Bagaimana ngerinya supaya lihat visi Tuhan, lahirnya Yesus untuk menebus dosa manusia. Supaya misinya Tuhan gagal, itu maunya iblis. Kalau Tuhan bilang, Tuhan terlalu seram Bapak, kulihat pengorbanan ini, gak jadilah saya pengorbanan, terlalu seram. Saya kasih tahu bagi jemaat Tuhan, kalau Tuhan gak jadi korbankan dirinya untuk dosa-dosa kita, maka kita detik ini sehebat apapun kita berusaha untuk hidup kudus, kita tetap berdosa dan masuk dalam neraka. Coba renungkan baik-baik jemaat Tuhan. Tetapi Allah kita yang dahsyat apa? Dia bilang, Tuhan di atas semua apa? Kehendak-Mu lah yang jadi. Lihat, saudara, klimaksnya sebenarnya bukan di kebangkitan, tetapi ketika Tuhan Yesus mati mengorbankan nyawanya demi kita. Haleluya. Iblis gak pengen Yesus mati. Bilang kanan kiri, iblis gak pengen Yesus mati. Bilang, iblis gak pengen Yesus mati. Karena ketika Yesus mati, darahnya itu, ketika Yesus mati, darahnya itu tertumpah untuk menebus dosa-dosa kita. Bilang kanan kiri, Yesusku mati hanya untuk menebus dosamu. Bilang dulu, Yesusku mati hanya karena yang menebus dosamu. Amin. Amin. Coba dulu ingat-ingat dulu, dosa apa yang sampai hari ini masih kau pelihara. Coba ingat-ingat dulu, dosa apa yang sampai hari ini kau masih pelihara. Coba ingat-ingat dulu, ingat-ingat dulu dosa apa. Jadi saya kasih tahu, iblis sangat benci melihat Tuhan Yesus mati, karena dia tahu ketika Yesus mati, maka darahnya menghapuskan dosa kita itu. Amin. Luar biasa. Tapi saya kasih tahu gini buat Tuhan, dia nggak mau mengecewakan pengikutnya. Haleluya. Yesus tidak mau mengecewakan pengikutnya. Apa itu kalau di apa? Di sosial media itu pengikut itu dibilang apa? Apa? Followers. Iya, followers ya. Dia bangkit, dia menunjukkan sayalah Tuhan yang berkuasa atas alam maut. Alam maut tidak bisa menguasai saya. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat iblis gemetar. Bilang kanan kiri, kebangkitan Tuhan Yesus membuat iblis gemetar. Bilang, membuat iblis gemetar Tuhan, membuat iblis gemetar. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya masih tahu, kalau Tuhan sudah bangkit, maka maukah kau bangkit kembali? Amin. Mau kau bangkit? Bilang kanan kirinya, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, kau mau bangkit gak? Bilang, kau mau bangkit gak? Tanya dulu. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, mau bangkit gak? Amin. Bangkit dari apa? Dari kelemahan. Biar bangkit kau dari kelemahan. Bilang, bangkit kau dari kelemahan. Amin. Bangkit dari kelemahan. Yesus sudah bangkit. Bangkit kau dari kelemahanmu. Ayo dong, bangkit dalam Tuhan dong. Amin. Amin. Bilang kanan kirinya, bangkit dalam Tuhan dong.
Tuhan Yesus sudah mau mati bagi haleluya. Ya, harus ada ya, kebangkitan itu harus terlihat. Haleluya. Saya mau tanya, ketika Tuhan Yesus bangkit terlihat ya? Terlihat gak? Terlihat. Wajahnya penuh kemuliaan nama Tuhan. Dia benar-benar bangkit. Bangkit, benar-benar bangkit dan dilihat. Dan dilihat oleh banyak orang. Kebangkitannya itu luar biasa. Maka kita juga dalam Tuhan harus bangkit, amin. Bangkitlah imanmu, bilang kanan kirinya, bangkitlah imanmu dalam Tuhan, bilang, bangkitlah imanmu dalam Tuhan, amin. Bangkit, ya. Kita ada yang berubah dalam Tuhan, amin ya. Harus ada yang berubah. Karena Yesus sudah bangkit, maka kau juga harus bangkit. Tinggalkan, ya. Ketika Tuhan Yesus dikuburkan, maka kehidupan lama kita dikubur. Ya, seperti baptisan air. Ketika kita ditenggelamkan, maka gaya hidup lama, sifat lama itu dikubur dalam-dalam. Dan ketika Tuhan Yesus keluar dari kubur itu, Dia menggunakan tubuh yang baru. Demikian juga kita jemaat Tuhan. Ayo, kita harus ada yang berubah dalam hidup kita, amin. Ya, harus ada yang berubah. Mungkin cara berpikir kita berubah, cara memandang kita berubah, cara kita memperlakukan istri kita berubah, cara kita memperlakukan suami kita berubah. Mudah-mudahan cara kalian menghormati orang tua beda. Amin. Ya. Jangan mama baru ngomong 2, kalian sudah ngomong. Udah ngomong berapa mudah-mudahan? Mama ngomong 2, kalian udah ngomong berapa? Sudah ngomong 2 kali 10 berapa? 20. Harus ada yang berubah, amin. Berubah jadi apa? Berubah menjadi yang lebih baik. Haleluya. Iya, harus ada perubahan. Yuk, kebangkitan Tuhan Yesus harus ada perubahan. Bilang kanan kirinya, kebangkitan Tuhan Yesus harus ada perubahan. Bilang kanan kirinya, kebangkitan Tuhan Yesus harus ada perubahan. Amin.